Bagaimana modusnya, berapa jumlah korban saat ini yang sudah melapor dan ada perkembangan apa? Dari kasus ini hingga saat ini memang pihak kepolisian telah menetapkan Agus ini sebagai tersangka kasus pelecehan seksual. Sejauh ini kabarnya sudah ada 5 korban yang melapor kepada pihak kepolisian. Tapi ternyata kabarnya juga lebih banyak korban lagi yang melaporkan kepada Komisi Disabilitas Daerah. Kita akan cari tahu bersama, saya akan memperkenalkan para narasumber yang akan memberikan pandangannya, termasuk juga akan menyajikan fakta-fakta, baik yang bersama saya di studio ataupun juga yang bergabung secara daring. Sudah hadir bersama saya, yaitu Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Lalu Gita Aryadi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gita. Warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Baik, kemudian juga akan memberikan pandangannya. Kemarin juga atau beberapa hari lalu sudah menemani saya juga mengulas pada fase awal dari kasus ini ketika awal terungkap pengajar hukum pidana Universitas Indonesia, Bang Aristo Pangaribuan. Selamat malam, Bang Aristo. Selamat malam, Mbak Putri. Ini babak kedua. Dan juga saya akan memperkenalkan para narasumber yang sudah sempat saya katakan tadi. Ada berapa total jumlah korban yang sudah melaporkan kepada Komisi Disabilitas Daerah? Kita akan dapatkan keterangannya tentunya dari narasumber, yaitu Bapak Joko Jumadi selaku Ketua Komisi Disabilitas Daerah. Selamat malam, Pak Joko. Selamat malam, Mbak Putri. Baik, kemudian. Selamat malam. Nih, ya, baik. Nah, akan memberikan pandangannya juga kepada kita, sudah bergabung secara daring, Mbak Hanifah Hasna selaku kriminolog dari Universitas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Hanifah. Waalaikumsalam, Mbak Putri, selamat malam. Baik, selamat malam. Kalau beberapa hari lalu kita mendengarkan keterangan dari sang pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka, kemudian juga pendamping korban, kita akan melihat lagi, kita akan mendapatkan keterangan lagi. Bagaimana sebenarnya keseharian dari Agus ini, apakah juga pernah bercerita mengenai apa yang dilakukannya terkait dengan para korban ini kepada rekan-rekannya. Sudah bergabung dengan kita rekan sesama disabilitas ataupun juga rekan dari Agus, yaitu Mas Lalu Wisnu Pradipa. Ada Mas Wisnu, selamat malam Mas Wisnu. Selamat malam Mbak Putri. Baik. Dan selamat malam Mas Joko Jumadi dan juga dengan Mbak Gita. Ya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wisnu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wisnu, berapa lama Anda mengenal Agus ini? Seberapa jauh kedekatan Mas Wisnu dengan Agus ini? Kalau saya awal kenal dengan Mas Agus itu, saya kurang tahu udah berapa tahun, tapi kalau tidak salah itu sekitar waktu dia masih kelas 2 SMA ya, jauh sebelum kejadian ini terjadi. Saya dengan dia dekat tidak, tetapi saya sering berkunjung ke rumahnya karena saya juga sering mengajak dia beraktivitas, bahkan saya pernah mengikutkan dia untuk acara pengibaran bendera bawah laut di wilayah Lombok Utara, yaitu di Pantai Kecinan pada saat itu. Saya tertarik dengan Agus ini karena ini adalah saudara kami yang punya talenta yang cukup luar biasa. Di balik kekurangannya, dia bisa memainkan alat musik yang sangat bagus. Itu yang membuat saya tertarik, bahkan saya sering membawa teman-teman kita yang wisatawan untuk melihat saudara kita Agus ini. Jadi keseharian adik Agus ini tidak ubahnya dengan teman-teman disabilitas yang lain. Cuman adik kami ini agak sedikit berbeda dengan yang lain, yaitu beliau tidak begitu aktif ya bersama teman-teman kita yang disabilitas yang lain gitu. Karena dia merasa lebih lebih punya sesuatu yang spesial lah dengan yang lain. Bahkan adik Agus kita ini sering mengatakan bahwa hanya dia yang seperti ini di NTB mungkin, karena pada saat itu adik kita belum begitu mengenal ya teman-teman kita yang lain, yang banyak juga yang seperti dirinya, gitu. Baik. Mbak. Mas Wisnu, apa yang membuat Agus ini kemudian merasa memiliki kemampuan spesial? Kemampuan spesial apa yang ia rasa ia miliki? Sempat diceritakan kepada Mas Wisnu? Oke, yang ini yang menjadi dari sendiri, yaitu dari orang tuanya yang selalu menyanjung adik kami, karena ini kan sesuatu hal yang luar biasa ya.
tanpa kedua lengan, tetapi dia bisa membawa sepeda motor Kaisar misalnya. Sebelum dia dibelikan sepeda motor roda 3 yang saat ini waktu itu dibelikan oleh Ibu Gubernur, ya. Dan ini yang sebenarnya yang menjadi dilema buat kami, sehingga adik kami ini merasa lebih besar kepala kepada teman-teman kita yang lain, karena orang tuanya itu terlalu berlebihan menyanjung saudara kita ini, sehingga dia merasa lebih daripada teman-teman yang lain, itu yang membuat dia jarang bergaul dengan teman-teman kita yang disabilitas. Sebagai contoh misalnya teman-teman permainan dia di saat bermain sepak bola sanggup menantang teman-teman dia yang non disabilitas untuk gonta-ganti menjadi kiper misalnya dengan taruhan uang 10.000 misalnya. Ini adalah kepercayaan dia, percaya dirinya yang sangat-sangat tinggi. Sudah tahu nggak punya tangan tetapi berani menantang teman-teman mereka yang non disabilitas untuk adu penalti. Ini kan tidak masuk akal. Ini sangat-sangat luar biasa kepercayaan dirinya dari adik kita ini. Ya, Mas Wisnu, Gitu, pernah nggak Agus ini kemudian bercerita mengenai hubungannya dengan perempuan? Apakah jangan-jangan soal berhubungan dengan perempuan, menggait perempuan atau berteman dengan perempuan, dia juga punya kepercayaan diri tinggi? Pernah nggak bercerita soal ini? Nah, kalau terkait tentang perempuan, kita sesama disabilitas kalau berbicara ya kumpul, biasanya kan saling ledek karena kita tahu bahwa disabilitas itu sangat sulit sekali ya untuk mendapatkan pasangan, kan begitu Mbak ya. Jadi di saat-saat tertentu mungkin karena merasa tersinggung ya dengan guyonan-guyonan dari teman-teman yang disabilitas, dia sampai bilang, kasih saya bicara dengan istrimu 2 jam saja, segala keinginan saya bisa dituruti oleh istrimu. Tapi itu jauh sebelum hal ini terjadi ya, dan kita nggak tahu maksud dari hal itu apa gitu. Nah ternyata setelah kita telisik dari ini, saya juga kurang paham apakah itu yang dimaksud terkait dengan apa yang terjadi saat ini atau tidak, itu saya kurang paham. Tetapi kata-kata seperti itu mungkin untuk pelampiasan bahwa dia ingin menunjukkan bahwa dirinya itu mampu seperti orang lain untuk mendapatkan pasangan gitu di saat kita bercanda sama teman-teman disabilitas gitu. Mas Wisnu, apakah Agus pernah bercerita bahwa ia bisa memperdaya perempuan, bahwa ia bisa dengan gampang membuat para perempuan percaya kepada dirinya, atau bahkan juga bercerita ia sering bisa mengajak pergi atau mudah dengan gampang mengajak pergi perempuan yang baru dikenal? Apakah pernah bercerita seperti itu? Nah kalau untuk hal itu kita tidak pernah mendengar ya tentang hal itu. Tetapi hanya untuk menjawab guyonan-guyonan itu saja dengan seperti apa saya bilang tadi gitu. Dan itu pun sebenarnya kami tidak tahu apa maksud dari kata-kata itu sebenarnya. Baik, gitu, baik. Mbak. Artinya Mas Wisnu juga tidak pernah tahu kegiatan sehari-hari dari Agus. Apakah memang pernah bercerita bahwa dia sering ke taman itu, atau bahkan mungkin pernah bercerita juga bahwa dia sering ke penginapan itu? Tidak pernah bercerita soal itu? Nah kalau itu tidak, tetapi kalau untuk sering ke taman kita bisa melihat dia di historinya, itu kita memang tahu ya, karena sedikit banyak dia mungkin niatnya ingin menjadi motivasi ya buat teman-teman yang non disabilitas, ingin menunjukkan sesuatu mungkin kelebihan dari dirinya. Itu juga yang sering kita lihat. Tetapi kalau untuk bercerita dia tidak pernah bercerita terkait tentang yang Mbak tanyakan tadi ke kami gitu Mbak. Baik. Dari Mas Wisnu, kita juga akan dengarkan bagaimana keterangan Mas Joko Jumadi selaku Ketua Komisi Disabilitas Daerah. Mas Joko, apakah juga mengenal sosok dari Agus ini dengan dekat, sering berkomunikasi, atau mungkin juga sempat bercerita Agus ini kepada Mas Joko, bagaimana kemudian dia merasa memiliki kemampuan khusus? Secara khusus tidak ya, tapi memang beberapa kali sering melihat karena memang saudara Agus ini kan sering di Taman Udayana, kemudian di Taman Sangkareang, itu pernah kita lihat. Memang ada beberapa tahun yang lalu, tahun 2022 juga sempat ada satu peristiwa yang juga ada viral begitu, tapi hanya di kalangan salah satu sekolah tentang saudara Agus ini. Saya juga melihat saudara Agus ini hanya secara jauh saja, jadi tidak secara dekat, tidak melihat tidak pernah mengenal secara dekat. Baik, Mas Joko, boleh bercerita kepada kami apa hal yang viral tersebut yang beredar di kalangan anak sekolah
di sana pada tahun 2022 kalau saya tidak salah dengar. Apa hal itu, Mas? Ya, dari tahun 2022 itu ada satu video yang menunjukkan saudara Agus ini di sebuah kamar dengan seorang anak-anak. Seorang anak-anak. Anak-anak itu adalah Dan perempuan? anak itu memang, ya, Baik. perempuan. Dan anak itu memang dalam kondisi menggunakan pakaian dalam saja. Baik, Mas Joko mendapatkan atau mengetahui siapa yang menyebarkan video tersebut? Atau mungkin mengetahui jangan-jangan Agus yang membuat video tersebut? Mengetahui hal itu? Kalau yang membuat memang belum diketahui ya apakah si anak perempuan atau si Agus, tapi waktu itu beredar di media, tapi kemudian di sekolah kemudian istilahnya hapus, dan kemudian memang anak itu akhirnya kemudian berhenti sekolah. Anak itu Pak usia berapa pada saat kejadian ataupun juga sekolahnya di kelas berapa, Mas Joko? Pada saat kejadian di 2022 itu anak berusia 15 tahun, itu di kelas 8. Baik, nanti kita akan perdalam lagi Mas Joko, sebenarnya apa kemudian yang dilakukan oleh Agus ini pada saat itu, pada saat kasusnya sempat viral, dan sudah berapa orang saat ini yang sudah melaporkan sebagai korban Agus kepada KDD. Tapi nanti kita akan perdalam setelah jeda berikut ini, kami sudah kembali.